Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ciri Permata Putri, NPM 2208260137. Pada blog elektif hipnoterapi ini, saya akan menjelaskan bagaimana tahapan dari hipnoterapi. Dimulai dari tahap preinduksi. Nah, tahap preinduksi inilah merupakan tahapan awal di mana si terapis dan juga si pasien itu bertemu. Ketika si pasien itu selesai mengisi data diri, terapis bertugas untuk menumbuhkan kepercayaan, menghilangkan rasa takut terhadap hipnosis, serta menjelaskan bagaimana proses hipnoterapi itu terjadi dan menjawab pertanyaan pasien jika pasien bertanya. Pada fase ini juga sebagai terapis itu mengenali aspek psikologis pasien seperti minatnya, ketakutan, dan juga pemahaman pasien tentang hipnosis ataupun hipnoterapi. Nah, pada tahap preinduksi ini, pastinya sebagai terapis itu membangun kepercayaan dan kenyamanan pasien, serta menghilangkan rasa takut dan meyakinkan pasien bahwa hipnoterapi itu bisa mengubah kepribadian manusia, sedangkan hipnosis itu sama dengan tidur, dan bukan berkaitan dengan supranatural. Selain itu juga membangun ekspektasi pasien dengan menyampaikan ekspektasi yang positif dan menggali serta mengumpulkan informasi dengan cara yang nyaman terkait permasalahan yang dihadapi oleh pasien dan perhatikan bagaimana pasien bisa memberikan informasi yang sejujur-jujurnya. Lalu setelah tahap preinduksi itu terjadi, selanjutnya ada tahap tes suggestibility. Sebenarnya tahap tes suggestibility ini bertujuan untuk melihat apakah pasien itu mudah atau sulit untuk disugesti. Dan di sini juga kita perhatikan sebagai terapis apakah pasien ini tuh jujur atau tidak dalam menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh dia. Karena apa? Karena kalau pasien itu nggak jujur, maka serangkaian proses dari hipnoterapi itu bisa gagal atau terjadi kendala karena si pasien itu tidak jujur ke si terapis. Selain itu juga sebenarnya di tahap tes suggestibility ini juga itu diperhatikan apakah si pasien itu mau terbuka atau tidak ke si terapisnya. Dan di tahap ini juga si pasien itu rela atau tidak untuk dihipnosis. Nah, pada tahap tes suggestibility itu sebenarnya banyak sekali caranya yang bisa digunakan oleh para hipnoterapis. Cuman yang paling sering dilakukan itu ada dua. Yang pertama itu ada magnetic finger test, di mana di sini sebagai terapis kita meminta pasien untuk merapatkan kedua tangan, di mana jari telunjuk itu diberikan jarak antara 1-2 cm. Di sini kita sugesti kalau misalnya di antara dua jari ini tuh memiliki magnet yang kuat, di mana nantinya kedua jari itu akan mendekat dengan sendirinya gitu. Nah, ketika pasien tersugesti dan kedua jari ini mendekat dengan sendirinya, itu maka berarti sugestinya kuat ataupun sugesti ini berhasil. Selain itu ada juga leg heavy arm test. Di sini kita minta pasiennya untuk menutup mata dan kedua tangan dikedepankan. Jika berhasil, nah kedua tangan dikedepankan. Nah, di sini kita bilang kalau misalnya di tangan kanan itu ada tangan kanan itu ringan seperti balon helium. Nantinya pasien itu jika percaya dengan sugesti kita, pasien itu akan secara lambat tangan kanan itu akan naik ke atas, dan sedangkan tangan kiri kita sugesti menopang beban yang berat, maka tangan kiri itu lambat laun akan menurun, dan ketika tangan kiri dan tangan kanan itu memiliki jarak yang cukup jauh, maka di sini sugesti yang kita berikan kepada si pasien itu berhasil. Nah, berarti si pasien jika berhasil menangani sugesti-sugesti itu, maka sugesti si pasien ini itu memiliki sugesti yang kuat. Nah, selanjutnya ada tahap induksi, di mana tahap induksi ini dilakukan setelah tes suggestibility. Disinilah tuh udah mulai kita sebagai terapis mengarahkan pasien untuk tidur, dan disinilah kita mulai melakukan tahap memasuki pikiran alam bawah sadar si pasien. Di sini, ketika seorang terapis sudah menemukan masalah yang dihadapi oleh pasien, seorang terapis harus memasuki alam bawah sadar pasien, di mana pasien diminta untuk memulai dari kata-kata yang membuatnya rileks, seperti kayak rileks dan duduk di kursi yang empuk dan mengikuti kata-kata yang diarahkan oleh si terapis. Terapis juga bisa memberikan sugesti yang ringan agar pasien bisa berada di kondisi trance sehingga pasien bisa benar-benar masuk ke alam subconsciousnya atau kayak udah di fase alpha dan theta, serta menerima sugesti dengan baik dan optimal. Setelah tahap induksi ada tahap deepening. Nah,
Pada tahap deepening ini merupakan tahap di mana pasien udah benar-benar tertidur dan tahap untuk pembimbingan pasien dengan melakukan sugesti. Nah, karena narasi sugesti itu merupakan tindakan ahli terapis untuk memberikan rangsangan dan makna atas suatu peristiwa yang akan menjadi pengalaman baru bagi isi pikiran pasien. Pada tahap deepening itu nantinya pasien akan memberikan respon yang pertama berupa hipnoidal, di mana nanti ini hipnosis ringan dengan gerakan mengedipkan mata, lalu ada kataleptik. Nah, di mana kataleptik ini tuh hipnosisnya sedikit lebih dalam lagi dengan gerakan mata yang bergerak dari samping ke samping, dari sisi satu ke sisi yang lain. Lalu ada somnambulistik, di mana ini dengan status yang dalam. Selama status hipnosis ini, gerakan mata berputar ke arah depan dan juga ke arah belakang. Hasil hipnosis yang terbaik biasanya dicapai selama status ini. Nah, terakhir, ada tahap terminasi. Pada tahap terminasi ini merupakan tahap untuk melakukan normalisasi atas pasien pada praktik hipnoterapi. Misalnya, perpindahan trans ke tahap pikiran sadar pasien, karena pada masa sugesti dan pemasukan motivasi positif kepada pasien itu akan menjadi proses rehabilitasi dalam membuat pasien menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini pada tahap terminasi, lalu dilanjut, ini untuk referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tahap hipnoterapi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya mohon maaf untuk kendala dari jaringan di kos saya. Kalau begitu, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.